itu dia cuman bayar, tebak dong. Untuk rumah masih Eh, puluhan juta nggak? 3 juta rupiah. Serius? 3 Iya. juta? Kayak gitu. Nah di sini ada beberapa tips nih ya. Kalau ini dari republika.com ya. Menikah mewah dengan budget rendah ya. Menikah mewah dengan Waduh. budget rendah. Jadi ini beberapa tipsnya ya, beberapa tipsnya. Ya. Kalau ini sih kayaknya apa ya? Ngurus semuanya sendiri ya. Jadi nggak pakai jasa, maksudnya nggak full sama vendor. Mungkin ada beberapa yang sama vendor gitu ya. Nah, yang pertama itu nanti kalau misalnya ada yang salah bisa dikoreksi ya. Soalnya ini dari data ini ya. Nah, Yes. pertama itu adalah mempersempit daftar tamu. Ya, jadi katanya kita tuh harus lebih selektif lagi. Ya, jadi maksudnya gini, kalau misalnya semua yang kita kenal kita undang kan gila ya. Ya kan? Iya. Kayak misalnya kita lihat ini deh, misalnya kita lihat followers kita di Instagram atau ngelihat teman kita gitu ya di media sosial tuh kan jumlahnya udah 1.000 lebih kan, jadi nggak mungkin kita Iya ngundang benar. semua kan sebetulnya. Jadi katanya memang harus lebih dipersempit lagi nih, kayak misalnya ada teman dekat, ada teman aja kayak gitu. Berarti yang kita undang yang teman dekat gitu kan. Dekat. Terus ada keluarga yang dekat, ada keluarga jauh misalnya. Ya udah yang kita undang itu yang keluarga dekat aja gitu. Jadi memang mempersempit tadi ya. Jadi untuk kan tadi catering itu yang paling besar ya alokasinya ya. Ya, ya, Iya kan? benar. Nah, jadi otomatis kalau tamu undangannya kita apa ya, kita batasi, ya secara pengelolaan pun akan otomatis berkurang gitu ya. Nah, terus yang kedua itu adalah lokasi strategis. Ya, jadi lokasinya itu harus yang gampang dijangkau sama tamu. Ya, sama tamu misalnya kita pakai rumah ya kan, di halaman rumah misalnya, itu kayaknya keren ya. Maksudnya kalau punya rumah yang memang dia ada halaman belakangnya, ya kan, kayak garden gitu kan, lu kayaknya lebih apa ya, lebih terkonsep gitu. Karena biaya gedung juga mahal kan, Dre ya? Itu di Iya. kisaran berapa sih kalau misalnya kita terpisah gitu, kalau untuk gedung? Kalau gedung sih, aku mungkin lihatnya data-data gedung di Bandung itu sekarang rate-nya udah di 30 sampai 50. 30 sampai 50. Untuk Iya. durasi yang tadi 6 jam tadi ya, 6 sampai 7 jam ya. Iya. Benar. Nah, jadi bisa disiasati juga nih buat kalian ya, kalau emang kalian punya rumah yang memang strategis gitu ya. Nah, atau misalnya bisa nyewa apa ya, yang paling sering tuh Airbnb itu yang cari rumah yang bagus. cari rumah yang bagus ya kayak gitu ya. Di Atau Airbnb, ya di Airbnb banyak ya. biasanya. Nah, terus ada Ya. juga misalnya sewa fasilitas pemerintah, misalnya gedung serbaguna mungkin di desanya lah atau apa, kan itu biasanya lebih murah ya. Oh, Nah, kita cuma ya. bayar bukan biaya sewa sih, biasanya lebih ke biaya perawatan, apalagi kalau kita punya orang dalam ya. Kayak gitu. Ya. Nah, terus yang ketiga, tadi yang kedua itu lokasinya harus strategis, yang ketiga itu rancang sendiri. Ya. Nah, ini agak bertentangan ya sama Yang sendiri gimana? perusahaannya ya. Jadi nggak tidak perlu menggunakan jasa WO, waduh ya, rancang sendiri acara resepsinya. Jadi mungkin lebih ke ini kali ya, lebih ke mungkin semuanya tuh dihandle sendiri. Kalaupun nggak dihandle sendiri, mungkin minta bantuan ke orang tua gitu ya, mungkin. Tapi kan alasan apa sih alasan kenapa orang kemudian mempercayakan pernikahannya itu ke WO gitu, ke vendor? Alasannya apa, Dea? Biasanya itu orang yang emang mempercayakan persiapan pernikahannya ke WO itu, pertama mereka biasanya tinggal rata-rata tuh tinggal di luar kota, tapi mereka mau menikah di kota tempat orang tua mereka tinggal. Mereka nggak bisa kan, maksudnya sering-sering cuti buat nyiapin pernikahan. Nah, jadi dipercayain ke WO. Terus juga misalkan biasanya mereka sibuk atau biasanya mereka emang pengennya praktis, itu pasti mereka minta tolong WO. Oke. Jadi WO yang koordinasi yang Jadi vendor. orang-orang yang punya uang tapi nggak punya waktu gitu ya. Oke ya. Oke. Nah, jadi tipsnya berarti buat kalian kalau emang uh, kalian nggak punya budget yang memenuhi gitu ya, udah mau nggak mau kalian harus meluangkan waktu gitu ya untuk mengurus atau merancang pernikahannya sendiri, atau mungkin bisa minta bantuan saudara atau orang tua gitu untuk mempersiapkan kayak gitu ya. Nah, terus yang keempat itu adalah
musik tanpa DJ. Waduh ya. Wah, sekarang kan lagi musim banget tuh ya DJ ya. Mungkin ya di sini sarannya ya udahlah nggak perlu ngundang artis atau penyanyi, cukup MP3 aja. Spotify kali ya. Lagunya udah langsung aja gitu ya dari Spotify misalnya. Jadi nggak perlu ngundang-ngundang atau nggak perlu ngeluarin budget lagi untuk ngundang penyanyi atau siapa gitu ya. Nah itu bisa mengurangi pengeluaran kayak gitu ya. Spotify tuh. Nah, ini bisa jadi opsi juga ya. Nah terus yang kelima itu bajunya ya. Yang kelima, nah ternyata di sini tipsnya itu adalah bajunya itu nggak harus bikin sendiri ya, tapi bisa sewa. Nah sebetulnya berarti kalau seberapa besar sih Dre misalnya perbandingan kalau misalnya kita ngerancang baju sendiri atau kita beli baju sendiri dengan kita nyewa gitu, seberapa besar sih perbandingan ininya pengeluarannya? Kalau misalkan emang bisa rancang baju sendiri, gimana ya? Mungkin di sini yang dimaksud kalau bikin baju sendiri mahal itu kalau misalkan jatuhnya mereka bikin baju sendiri tapi di vendor busana. Jadi bikin sendiri tuh bikin sendiri tapi di vendor busana itu pasti mahal, apalagi yang namanya sewa perdana. Jadi si gaunnya itu dibikin sesuai keinginan kita tapi sewa, jadi udah kita pakai dibalikin lagi, itu sewa perdana. Kalau emang kita pure bikin sendiri itu bisa aja lebih murah, karena temenku waktu pokoknya tahun lalu lah, dia nikah, dia ngurusin weddingnya sendiri, dan dia tuh emang orangnya kreatif banget, dia ngerancang baju dia sendiri, itu pokoknya kalau nggak salah total budget yang dia keluarin buat semua udah buat catering, venue semua dan lain-lain itu di cuman 2 digit. Bisa cuman di 2 digit gitu, dan itu dia undangan yang datang tuh cuman, dan undangan yang datang tuh di 500-650, itu dia kalau emang kita benar bisa merancang sendiri, mensiasati sendiri, kalau kataku sih bisa lebih murah ya. Mungkin di situ kenapa bikin baju sendiri lebih mahal, ya bikin baju tapi di perancang busana. Di perancang busana ya, oke. Di event Gunawan ya, jadi mahal banget. Betul. Ya. Oke, berarti ini masih ini ya, maksudnya masalah baju ini masih bisa disiasati ya. Kalaupun kemudian pengen ngerancang sendiri pun masih bisa gitu dengan budget yang rendah gitu ya. Oke. Iya. Nah, terus di sini yang selanjutnya itu adalah fotografer ponsel. Ya, jadi katanya nggak perlu nyewa jasa ya dokumentasi gitu. Cukup pakai dokumentasi dari HP sendiri atau dari HP keluarga gitu ya. Ini HP-nya apa nih? HP Oppo nih ya. Yang bagusan dikit gitu ya. Oke, itu dari fotografer dari sisi dokumentasi ya. Terus untuk medianya juga bisa memanfaatkan media Instagram gitu ya. Nah, yang terakhir itu undangan ya. Karena katanya di sini di zaman sekarang itu kita bisa menggunakan undangan digital ya, kan biasa kan sekarang ya, mungkin kamu juga sering dapat undangan tapi mungkin lewat WhatsApp gitu ya atau lewat DM Instagram kan, kayak itu kan lumayan ngirit budget juga ya kalau undangan kayak gitu kan. Tapi mungkin yang perlu dipertimbangkan itu adalah kita tetap harus ini sih, kalau menurut aku ya, kita harus tetap nyetak undangan fisiknya untuk orang-orang tertentu, kayak misalnya bos kita di kantor, kan nggak mungkin kita kirim cuma gambar di WA doang kan, kayak gitu kan. Jadi untuk beberapa undangan penting memang itu tetap harus kita kasih untuk undangan fisiknya, kayak gitu ya. Jadi, nah itu tadi beberapa tips ya dari republika.com, gimana caranya sih supaya kita bisa punya konsep pernikahan yang mewah, tapi dengan budget yang ya nggak rendah lah ya, karena besar kecilnya itu kan relatif ya, Dri ya. Sebetulnya kan, jadi yang bisa disesuaikan dengan kemampuan kita gitu ya. Oke, nah dari kamu sendiri, ada nggak sih tips khusus nih kalau misalnya orang-orang pengen nikah, punya konsep yang bagus, pernikahan yang terlihat mewah, tapi dengan budget yang memang bisa disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Selain dari yang tadi udah aku bacain gitu, ada lagi nggak sih tips yang lain? Tips yang lain mungkin emang bener sih, ngurus sendiri itu emang jauh lebih murah, tapi memang butuh waktu gitu. Kalau emang pengen memaksimalkan budget,
kan tahu kita sering lihat pengantin perempuan tuh punya bridesmaid. Nah, kenapa nggak minta tolong bridesmaid-nya buat bantuin nyiapin pernikahan? Itu tuh Iya, iya. bisa lebih hemat waktu kita juga. Jadi kayak lebih kerasa gitu, oh bridesmaid tuh emang berperan penting loh di pernikahan. Mereka itu kayak semacam tim suksesnya acara pernikahan nih. Kayak gitu. Terus buat venue bisa juga mungkin diakalin, kalau nggak di rumah sendiri, bisa juga mungkin cari di airbnb.com. Itu kan banyak banget tuh rumah-rumah estetik yang emang punya garden yang luas. Itu bisa juga mungkin disewa atau langsung ke hostnya langsung, aku mau wedding nih di rumah ini pakai gardennya jam segini sampai jam segini, Nah, apakah ada penambahan dan harganya berapa lain-lain. biasanya? Kalau untuk sewanya Nah, aja rata-rata. kalau Airbnb beragam, cuman itu bisa jauh lebih murah banget. Temen aku yang kemarin nikah itu yang tadi aku ceritain itu, dia nemu rumah itu lucu banget rumahnya, tapi dia gardennya gede. Itu dia cuman bayar, tebak dong. Untuk rumah? Masih puluhan juta nggak? 3 juta rupiah. Serius? 3 Iya. juta? Sumpah, 3 juta. Itu emang lokasinya di lucu mana? banget. Lokasinya di mana? Di daerah Lembang, di daerah Lembang. Wah, enak. Iya, Ya. pokoknya kalau di Airbnb bisa rate-nya cuma 3 sampai 10 juta lah. Wah, ini Itu emang bagus ya buat kalian ya. Untuk mungkin yang di Bandung nih ya, buat yang punya rencana untuk resepsi di Bandung, bisa tuh ya nyewa rumah, nyewa rumah yang ternyata cuma butuh ngeluarin 3 juta ya. Dibanding kalau sewa segitulah. Kalau sewa gedung yang paling murah deh, yang paling murah kalau sewa gedung. Sewa gedung paling murah ada sih gedung semi outdoor ya di Bandung, aku nggak bisa sebutin apa, itu di 17 juta. 17, itu yang paling murah ya? Iya. Itu yang paling murah ya? Oke, nah sedangkan ini bisa dapat rumah yang bagus ya dengan dengan tahulah Lembang kayak gimana gitu ya suasananya dengan harga yang cuma 3 juta doang. Wah, itu luar biasa ya. Ini aku juga belum tahu sih. Ya. Tapi itu dengan catatan tamunya mungkin idealnya cuma 500. Jangan sampai 1.000, itu pasti 500-an lah ya. Banyak sih 500. Iya sih. Ya kan, maksimal lah di 500. 500. Kayak gitu kan. Terus menurut aku juga kan sebetulnya gini, dalam apa namanya, kita ketika memperhitungkan orang yang mau kita undang juga kan harus kita tanya sebetulnya kan. Ya kan. Jadi sebetulnya pada akhirnya kan nggak semua yang kita kasih undangan itu bakal datang. Ya kan, aku aja seringnya nggak datang gitu ya. Mungkin dari 10 undangan tuh cuma datang sekali gitu ya, cuma datang 1 gitu ya. Karena ya mungkin karena bentrok kerjaan atau apa gitu ya. Jadi misalnya kalau tips dari aku sih kayak sebelum kamu ngasih undangan, kamu hubungi dulu orangnya, kira-kira bisa datang nggak di nikahan. Kalau emang dia nggak bisa datang ya sebenarnya nggak perlu kita masukin ke list undangan kan sebetulnya gitu. Kayak itu kan, soalnya seringnya kan orang-orang tuh kayak aku bikin 1.000 undangan, berarti bakal 1.000 orang yang datang nih, padahal belum tentu. Kayak gitu kan sebetulnya. Jadi bisa dipertimbangkannya itu. Oke, ada lagi nggak? Tapi itu menarik sih ya, menarik ya. Jadi tadi ada 2 poin penting tuh dari Audrey ya. Pertama itu adalah masalah rancangan busana ya. Sebetulnya kalau kalian bisa ngerancang dan kalian kreatif, kalian bisa ngeluarin budget yang lebih murah. Terus untuk masalah venue juga kalian bisa cari dengan venue bagus, tapi dengan sewa yang murah. Iya. Ada tapi emang perlu usaha lebih buat nemu rumah yang kayak gitu sih. Dan terus yang tadi libatin bridesmaid, mungkin buat bantuin. Sama, oh iya, mungkin kalau misalkan, emang sih bisa juga mungkin pakai fotografer HP ya. Tapi kalau misalkan kita pengen banget punya hasil dokumentasi yang emang bagus. Terus bisa bisa lifetime lah gitu, yang emang bagus, itu mending hire fotografernya itu waktu hari H aja. Dan waktu itu kalau nggak salah temen aku itu dia minta fotografernya itu nggak nyetak album. Jadi aku butuh fotografer tapi kasih mentahnya aja, nanti kita sendiri yang cetak. Karena biasanya yang perlu nambah biaya itu biaya kalau kita pengen punya album, terus pengen punya pembesaran yang di frame itu, terus pengen juga misalkan lagi siraman di foto, lagi tunangan di foto, itu pasti vendor foto bisa bayar dari 10 sampai 20 juta. Mungkin biar buat nge-press budget bisa juga hire fotografernya tuh cuman hari H aja dan
cuman butuh soft file-nya aja, itu bisa banget nge-press. Sama apa lagi ya? Oh iya, sama tips buat ngitung catering. Kalau buat undangan yang kita sebar itu, ya kita semua udah tau lah dikali 2. Sama kalau buat keluarga itu hitungnya per kepala, termasuk adik-adik sepupu atau ponakan kita yang masih kecil tapi udah bisa makan sendiri, itu hitung 1. Pokoknya hitungnya per kepala aja, biar kita nggak meleset kayak gitu. Oh, tadi apa yang dikali 2 itu? Kalau untuk undangan, jadi mungkin disarankan jangan undangan di grup ya, karena nggak kekontrol kan. Jadi undangan yang kita share nih, IPM atau undangan cetak, itu dikali 2, undangan yang kita sebar dikali 2, sama untuk keluarga jumlahnya itu per kepala gitu, kalau pengen nentuin porsi catering yang kita butuhin gitu. Oke, harus dikali 2 ya dari jumlah undangan yang kita. Iya, biasanya kan kalau misalkan kita ngundang misalkan orang tua, biasanya kan mungkin dengan suami atau istrinya, kadang teman kita kan bawa ceweknya. Tidak semua teman-teman kita itu sendirian. Iya, betul.